Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, halo Kak Andri. Halo, salam Perkenalkan, kenal teman-teman. aku Lydia Jana. Aku Lydia Jana dari SMA Islam Bagus Bina. Aku Gadinda Putra dari SMA Islam Teguh Segamat. Kakak boleh memperkenalkan diri? Oh, oke. Eh, Halo teman-teman, kenalin nama aku Adrian. Kalau di sosial media aku lebih dikenal sebagai Andri Senopati mungkin. Kalau kalian suka nonton konten-kontenku. Oke, aku suka banget. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kan Kakak udah jadi Mm-mm. influencer nih. Pencapaian apa aja sih yang udah Kakak raih setelah menjadi influencer? Oke. Sebenarnya kalau dibilang pencapaian aku nggak tahu ya. Patokan pencapaian sebagai influencer itu apa? Apakah masuk TikTok Award? Apakah dapat penghargaan-penghargaan di kategori tertentu, di award-award tertentu? Tapi yang menurut aku jadi pencapaian banget itu adalah ketika ketika aku di titik jadi yang biasa dibilang influencer, yang paling berharga aku dapetin itu adalah koneksi. Satu koneksi, yang kedua gaining trust. Ya, aku bisa gaining trust ke orang-orang yang lebih banyak, orang-orang lebih banyak percaya kredibilitas aku, orang-orang juga terus lebih banyak orang yang ingin berkenalan sama aku, jadi koneksiku ke build lebih banyak dan lebih kuat. Sebenarnya kalau dibilang penghargaan formal belum ada, tapi mungkin benefit kali ya dari status influencer itu sendiri gitu. Oke, Oke Kak, selanjutnya pertanyaan biodata lengkap. Biodata lengkap saat ini Sorry, boleh diulang nggak? biodata lengkap dan kesibukan saat ini. Maaf banget nggak kedengeran. Kamu kayaknya lagi di tempat yang lumayan agak berisik ya. Biodata lengkap. Kesibukan saat ini. Ya, ya. Oh, oke. Kesibukan saat ini aku bener-bener full time being content creator. Paling kalau dari sebelumnya tuh aku karyawan di Postblok Jakarta, tapi aku udah resign dan sekarang aku full time content. Jadi keseharian aku, jam kerja aku semuanya aku atur sendiri. 9 to 5 aku tuh semuanya ngerjain konten, ngedit mulai dari scripting sampai jadi konten sendiri sih. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan yang paling lagi aktif-aktifnya tuh sekarang yang nge-build koneksi itu sih dengan status influencer yang aku udah punya tadi. Aku sekarang lagi banyak-banyakin kolaborasi, lagi banyak-banyakin meeting-meeting sama orang gitu untuk nge-build kolaborasi nggak cuma di satu konten tapi di program yang lebih panjang. Jadi kesibukannya sih kurang lebih kayak gitu ya. oke, makasih. Oke, makasih Kak. Kak, boleh tanya biodata lengkapnya kalian? Biodata lengkapnya mencakup apa aja tuh? Mungkin dari nama, tempat atau tanggal lahir, umur, dari itu aja sih Kak. Sama asal. Oke, aku nama nama asli aku Adrian Nelson. Biasa dikenal di sosial media Andri Senopati. Aku asli Jakarta, aku lahir juga di Jakarta tanggal 19 Desember tahun 2000. Umur aku sekarang 25 tahun. Oke, siap. Dulu Kakak 24, punya, sorry. oh, oke. Sorry. Dulu Kakak punya cita-cita gak? Cita-cita. Ya. Dulu cita-cita pasti punya, cuman ya berubah-ubah terus sih seiring berjalannya mah. Ya. Kayak gitu. Dulu pengen banget jadi pemain bola sebenarnya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Selanjutnya Kak. dari aku ada Selanjutnya dari aku ada kakak untuk pesan anak kakak untuk anak muda muda. yang ingin terjun ke dunia entertainment. Oh, oke. Pesan-pesan buat anak-anak muda yang pengen terjun ke dunia entertainment.
pesan dari aku buat anak-anak yang pengen terjun ke dunia entertainment, yang pertama harus rela dan siap buat menderita, udah pasti, karena gaji lo nggak pasti. Terus berikutnya di era yang sekarang udah nggak bisa lagi main kayak dulu yang lo casting-casting, terus lo tiba-tiba main film, main iklan, lo terus status lo naik 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 terus udah nggak bisa main yang kayak begitu sekarang. Sekarang angka followers itu bener-bener dilihat banget. Jadi semuanya harus lo build sendiri. Jadi banyak-banyak belajar tentang sosial media. Habis itu lo harus banyak-banyak belajar tentang bagaimana ngerunning bisnis di sosial media itu sendiri. Jadi nggak cuma bikin konten, tapi gimana cara lo ngebangun pondasi-pondasi bisnis lo melalui sosial media lo. Jadi bisnisnya udah harus dipikirin dari mulai lo bikin konten arahnya mau kemana, sub bisnis yang bisa diturunin dari konten lo apa, kolaborasi yang bisa terbangun sama kreator lain itu kayak gimana, cara brand masuk ke konten lo kayak gimana. Karena kalau lo nggak pikirin itu semua, eh, lo cuman jadi orang yang viral one season wonder aja. Contohnya mungkin kalau kalian tahu istilah pemersatu bangsa, bisa juga cewek-cewek yang seksi, cewek-cewek joget gitu, umurnya nggak akan panjang di sosial media. You name it lah siapapun, even Echa Aura gitu, orang cewek-cewek e-sport gitu, nggak udah tidak terlalu besar, bisa dibilang terlalu ngandelin manajemen lah gitu. Jadi kitanya sendiri harus bisa jualan, kita punya produk ya itu berupa konten itu sendiri gitu. Jadi yang harus dipikirin jangan cuma viralnya aja, tapi sustainability-nya juga harus dipikirin tuh buat konten-konten kreator. Apalagi yang akan memulai jadi konten kreator udah harus dipikirin dari sekarang. Kayak gitu sih. Ya, iya. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir ya Kak. Kakak suka baca buku gak? Hmm, Atau mungkin komik deh? baca buku sebenarnya baca buku tuh aku lumayan pemalas anaknya. Jadi nggak terlalu baca, tapi aku tuh mulai baca buku pas aku jadi karyawan. Ya sampai sekarang jadi ke bawah baca buku terus gitu sih. Siap. Terakhir tuh aku baca buku yang seni bersikap bodoh amat, itu lumayan ngebantu banget sih. Sama mungkin kalau buat kalian tuh mau baca buku itu, selain itu ada dua buku lagi, Atomic Habit sama eh bukunya Dale Carnegie, aku lupa judulnya apa. Tapi intinya cara apa ya? Seni how to make friends and apa ya? Aku tuh how to make friends and apa gitu. Aku lupa. Pokoknya cari Dale Carnegie, itu bagus banget. Siap Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk Ya, kita. oke, Salam, sama-sama. Kak.